Saya mati. Karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin. Dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis. Bahkan bisa dibilang sangat sadis. Selamat malam pemirsa, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki, Peggy Setiawan mati-matian melawan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar pada Senin pekan depan untuk menggugat status tersangkanya dan lepas dari penahanan. Pembela Peggy Setiawan siap adu bukti dan alibi dan membantah tuduhan pada Peggy yang dinilai syarat dengan kejanggalan. Bagaimanakah nasib Peggy yang akan ditentukan lewat pra-peradilan ini? Bersama saya Aryo Ardi, inilah Interupsi, ancaman Peggy hukuman bebas ataukah hukuman mati? Dan pemirsa, sudah bersama saya 4 orang tamu di studio kami di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Di sebelah kanan saya perkenalkan terlebih dahulu ada Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Stadi, penasihat dari Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Dan Pak Yusuf Warshim, anggota dari Kompolnas. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Yudi Alamsyah, pengacara dari Peggy Setiawan. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Dan Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Apa kabar Bang Saur? Malam, sehat. Malam Bang. Dan di Cirebon bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ibu Titin Prialianti, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam Bu Titin. Dan juga telah hadir bersama kami mahasiswa dan mahasiswi dari APP dari Jagakarsa Jakarta Selatan. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, pada Senin pekan depan tersangka Peggy Setiawan akan menjalani sidang pra-peradilan dan melalui pra-peradilan inilah Peggy Setiawan akan ditentukan nasibnya. Mungkinkah ia bebas ataukah terancam pidana seumur hidup hingga hukuman mati? Perjalanan 8 tahun kasus kematian sejoli muda Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky masih terselubung misteri. Saya tidak pernah. Saya mati. Tersangka Peggy Setiawan mati-matian membela diri, menyangkal tuduhan bahwa dirinya pelaku pembunuhan. Saya tidak pernah bersalah. Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Tidak. Kurang dari sepekan, pada 24 Juni 2024, Peggy yang melawan tuduhan akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat. Karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama. Ya, itu sudah dilakukan. Ya, bersurat kepada KY, memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis. Bahkan bisa dibilang sangat sadis. Di mana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Selain itu, kelima keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki diundang Polda Jawa Barat. Klarifikasi tentang menginap 10 orang itu yang menginap di rumah Pak RT gitu. Itu yang akan diklarifikasi oleh Pak Kasana. Pak Kasana mengatakan bahwa sepengetahuan Pak Kasana memang menginap di rumah Pak RT. Melalui pra-peradilan, mampukah Peggy Setiawan lolos dari jerat ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati?
Ya, pemirsa, itulah perkembangan terbaru dari kasus kematian Vina dan Eki dan juga Peggy Setiawan, dan sudah hadir salah satu tamu saya adalah pengacara dari tim Peggy Setiawan. Saya ke Pak Yudia dulu. Pak Yudia, yang dipermasalahkan dan dilaporkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ke Propam adalah hilangnya akun Facebook milik Peggy Setiawan dan sekarang sudah kembali, tapi ada unggahan-unggahan atau postingan yang hilang. Pertanyaan saya adalah seberapa besar pengaruh ataupun apa yang disampaikan Peggy melalui FB itu untuk bisa membebaskan Peggy dari jeratan hukuman ataupun sebagai tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki? Ya, tadi kita sudah melaporkan ke Propam Mabes Polri, di mana akun Facebook Peggy ini kan sudah disita lah sama pihak penyidik. Sejak kapan ya Pak Yudi disitanya? Ada 2 minggu yang lalu lah. Oke. Nah ini kita cek juga bahwa ada postingan-postingan Peggy ini yang hilang. Postingan seperti apa misalnya? Ya terkait dia keberadaan di Bandung. Tuh, nah ini kita juga alhamdulillah kita tidak kalah cepat. Kita juga sudah mendokumentasikan bahwa postingan-postingan tersebut. Artinya Jadi postingan itu yang dianggap sangat penting untuk bisa membebaskan Peggy dari segala macam tuduhan, seperti itu? Ya itu salah satunya lah. Salah satunya itu juga akan kita permasalahkan juga, makanya rekan kami juga, tim kami juga melaporkan ke di Propam Mabes Polri karena akun tersebut sudah disita tapi ada yang dihilangkan. Nah, Pak Yudia pernah melihat sendiri apa isi dari akun FB-nya Peggy Setiawan? Secara detail tim kami sih yang mengkaji dan melihat status tersebut. Artinya sudah pernah melihat apa status-status yang dianggap penting yang sekarang hilang, seperti itu ya? Iya, betul. Dan apakah Peggy termasuk orang yang selalu memposting kegiatan dia untuk naik di-upload ke akun sosial dia? Tidak selalu sih, tidak selalu mengupdate karena Peggy Setiawan juga kan kesehariannya sudah sangat sibuk di kerjaan. Tuh, makanya ini ada petunjuk di 2015, 16, 17. Nah ini ada bagian yang dihilangkan. Sedangkan itu sudah menjadi tanggung jawab dari kepolisian karena sudah disita. Apakah Peggy pernah memberikan password ataupun kata kunci akun FB-nya kepada pihak lain? Ya, pada saat disita kan diberikan password dan akunnya. Tuh, berarti kan pihak kepolisian bisa membuka kapan. Artinya dari pihak Peggy mengatakan pihak polisi lah yang menghilangkan postingan-postingan yang dianggap penting itu? Ya, karena tidak ada orang lain. Baik. Selain penyidik. Baik, Pak Arianto, apakah memungkinkan polisi untuk menghilangkan barang bukti berupa postingan yang ada di akun sosial Facebook milik Peggy Setiawan? Ya memungkinkan saja. Mungkin saja. Kalau polisinya mau ya mungkin itu terjadi. Motivasinya apa Pak Arianto? Nah, saya tidak tahu. Kan gini ya, itu tadi kan dilaporkan bahwa ada akun Facebook disita, kemudian oleh polisi kemudian dikurangi kan gitu kan. Dikembalikan lagi tapi ada yang hilang postingannya. Ini masalahnya adalah masalah pokoknya adalah ini kan cuman rebutan alibi Pak. Alibi daripada kuasa hukum Peggy. Ya. Yang mengatakan bahwa dia itu tidak bersalah. Nah, sementara polisi mencari punya alibi yang bertentangan kan gitu kan. Nah, sekarang tinggal adu bukti aja alibi yang mana yang lebih kuat kan gitu. Sekarang gitu ya. Oke. Tetapi kalau ternyata postingan itu sudah dihilangkan, bagaimana cara pengacara membuktikan memang itu alibi? Kan dia punya salinannya pasti. Backupnya? Ya pasti dong. Oke Pak, Nah, apakah ada backupnya? Sudah ada. Ya kan ada. Makanya kita jadi laporkan itu tinggal diadu di sudah ada pengadilan. perbandingannya sudah ada. Artinya tinggal diadu di pengadilan nanti mulai tanggal 24 nanti. Betul. Kami Siapa juga yang paling kuat? Ya makanya dilaporkan ke Mabes Polri itu ya terkait hilangnya status tersebut karena kita sudah punya backupnya. Nah, status tersebut hilang itu setelah disita oleh penyidik. Oke, Bang Saur, di satu sisi pra-peradilan ditetapkan tanggal 24 Senin mendatang. Di sisi lain, tadi siang tim kuasa hukum Peggy datang ke Propam. Apa konektivitas dari kedua kejadian ini untuk pra-peradilan nih Bang Saur? Kalau sebelum ke sana Mas Aryo, kita harus mulai hal yang fundamental dulu. Oke. Kepolisian selalu mengatakan bahwa putusan ini sudah ingkrah dan saya dengar juga dari konfirmasi dari Mas Arianto seperti itu. Saya ketepatan di sini bukan salah satu kuasa hukum termasuk Peggy, tapi saya sebagai praktisi hukum. Ya. Disclaimer atau pernyataan polisi ada fiktif 2.
Tapi kalau Aryo mempelajari peran dari dua orang Dani dan Andi ini, inilah motif yang menyuruh untuk mereka membunuh. Ini dua DPO yang hilang ya? Dua DPO ya, sementara Peggy itu satu. Maksud saya ini ada keseriusan yang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh pernyataan polisi. Putusan pengadilan yang diagung-agungkan yang telah ingkrah, satu hari ini ditempatkan Peggy sebagai tersangka, bahkan sekarang sedang bertarung untuk pra-peradilan. Tapi ada dua yang paling berat peranannya, kemudian disebutkan fiktif. Bukankah dengan demikian bahkan ada dua yang skenario, yang pertama memperkosa dan juga untuk melakukan pembunuhan, kemudian dikatakan fiktif, sementara Peggy yang tidak besar peranannya kemudian ditetapkan tersangka. Oleh karena itu menurut saya sebelum kita bicara pra-peradilan, saya kira ini tuduhan yang sangat serius kepada pengadilan karena Mas Aryo, polisi selalu mengatakan bahwa sudah ingkrah dalam konteks filosofi hukum. Putusan yang telah ingkrah itu sama dengan undang-undang. Marwahnya sama ya? Sama dengan undang-undang. Artinya adalah kalau sampai penyidik dalam hal ini di Krimun Polda Metro Jaya mengatakan hanya satu Sandi, hanya Peggy. Wah, berarti dia sendiri sekarang mengambil alih putusan hakim. Artinya putusan yang 8 yang telah ditetapkan terpidana itu sudah batal demi hukum dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas nama Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat dengan sendirinya batal demi hukum. Karena apa? Ini bukan suka-suka kalau kita lihat konstruksi dakwaannya. Andi dan Dani inilah yang sesungguhnya punya perasaan kepada Vina sehingga meminta teman-temannya untuk membunuh daripada Eki. Nah, dasar apa penyidik Polda Metro Jaya mengatakan Polda Jawa Barat? Jawa Barat mengatakan ini fiktif. Ini menurut saya, kalau saya mengatakan Mas Haryanto ini sama dengan saya. Saya adalah meminta waktu itu, supaya Sambo dipecat. Saya sebagai advokat, saya nggak ada kepentingan dengan Sambo. Artinya Bang Saur ingin mengatakan bahwa saya dengan kondisi seperti ini tidak perlu lagi ada pra-peradilan. Menurut saya dorong teman-teman di kepolisian, hentikan sejenak ini. Lebih wise menurut saya, untuk sementara ini jangan buru-buru berkas ini diserahkan kepada kejaksaan. Karena apa? Kalau saya pribadi, ini lebih serius dengan Sambo, karena Sambo masih menyasar hanya teman-teman polisian, tetapi ini sudah menyangkut lembaga kejaksaan. Kemudian pengadilan kita juga ikut berdarah-darah dalam kasus ini. Cuman sekarang polisi yang menjadi sorotan. Ya. Pak Yusuf sebagai lembaga pengawas eksternal, Kompolnas apakah selama ini dalam mensupervisi kasus ini, kasus Vina dan Eki ini juga menemukan banyak kejanggalan seperti disampaikan Bang Saur tadi sehingga tidak perlu lagi pra-peradilan Senin mendatang? Ya kami sendiri kan sudah melakukan pemantauan langsung tanggal 28 Mei. Baru hari ini juga kami sudah langsung lagi memantau langsung. Kalau 28 Mei itu fokus kami ke penyidikan 8 tahun yang lalu. Apakah ada kelemahan-kelemahan? Dari hasil klarifikasi kami sudah memberikan saran untuk dilakukan audit investigatif atas penyidikan yang lalu. Untuk memastikan bagaimana profesionalitas dan akuntabilitasnya. Oke, tetapi kalau dengan saran seperti itu ternyata Polda Jabar hari ini sudah memberikan BAP diserahkan kepada Kajati Jawa Barat. Itu artinya apakah saran dari Kompolnas itu didengar oleh Polda Jabar atau seperti apa? Ini persoalan yang kedua, yaitu penyidikan terhadap penetapan PS yang telah ditangkap. Nah, kami sendiri hari ini pemantauan langsungnya fokus di situ. Oke. Kami menindaklanjuti bagaimana alat bukti yang lalu, bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dalam pengumpulan alat bukti sampai perpanjangan masa tahanan. Baik, ini kan ada dua peristiwa penting di minggu ini. Satu, kemarin Kadif Humas sudah memberikan rilis khusus tentang kematian Vina dan Eki, dan hari ini Polda Jabar memberikan atau menyerahkan berkas untuk diteliti jaksa di Kajati Jawa Barat. Apakah ini sudah sesuai dengan bayangan pola kerja atau alur kerja disampaikan oleh Kompolnas sebagai pengawas eksternal dalam kasus kematian Vina dan Eki? Pada pendalaman pemantauan langsung kami hari ini, kami sudah mendapatkan penjelasan alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, barang-barang bukti apa saja yang sudah ada dalam berkas PS, itu sudah kita lihat. Kami juga mendalami untuk memperkuat keraguan-raguan, apakah memang ada sebutan peron itu. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan kepada kami pada hari ini,
memang ya terlihat. Terlihat ada keraguan. Ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Mengarah artinya memberatkan PS. Kami coba hari ini mendalami bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Nah, salah satu hal yang kita tanyakan, apakah memang ada sebutan peron itu yang menyematkan alias Peggy. Nah, berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan, yang dikumpulkan oleh penyidik, memang terlihat situ. Cuman ini tentu pembuktiannya kan ada di peradilan. Apakah nanti ini juga masuk dari materi pra-peradilan yang akan datang ini, itu nanti bisa ditanyakan. Oke, Pak Yudya, ada 18 orang saksi diperiksa dari 70 orang saksi dalam kasus kematian Vina dan Eki oleh Polda Jabar ini yang dinyatakan memberatkan klien Anda. Ya sekarang kita kalaupun itu memberatkan atau meringankan itu kan penilaiannya kan dari penyidik sendiri. Karena kan report dari saksi-saksi itu kan tidak ke kita. Semuanya dipegang oleh penyidik. Tapi yang perlu digarisbawahi ya ini seharusnya pengawasan dari Kompolnas juga sebagai lembaga pengawas kepolisian. Ini harusnya lebih tajam. Karena kami menganggap dari Polda Jabar sendiri ini sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Ya. Apa itu perbuatan melawan hukumnya? Karena Polda Jabar telah menetapkan, telah memberikan statement bahwa 2 DPO ini dinyatakan fiktif. Sedangkan 2 DPO itu ataupun 3 itu sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Sudah ingkrah. Nah sekarang Polda Jabar hanya menyatakan itu fiktif. Berarti ini fiktif dari mana? Ya upaya apa yang bisa menyatakan itu fiktif? Karena ini produk suatu pengadilan, produk yang ingkrah. Nah inilah harusnya peran dari Kompolnas ini harus lebih tajam. Ini ada yang tidak benar. Putusan pengadilan itu sudah ingkrah. Kenapa cuma dengan statement ya menyatakan ini fiktif. Kalau 2 fiktif berarti peradilannya pun tidak benar. Dan tersangkanya pun fiktif, TKP fiktif. Baik. Artinya nanti kita akan lebih elaborasi lagi termasuk dengan Bu Titin yang ada di Cirebon yang bergabung bersama kami. Termasuk saya akan menanyakan bagaimana sebenarnya proses grasi yang pernah diajukan oleh Saka Tatal, klien dari Bu Titin di tahun 2019. Interupsi segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam interupsi. Pemirsa, dalam konferensi pers yang berlangsung hari Rabu 19 Juni 2024, Mabes Polri juga menyatakan bahwa 7 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki di bulan Juni tahun 2019 sempat mengajukan gerasi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Itu pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho soal gerasi yang pernah diajukan oleh 7 terpidana pada tanggal 24 Juni 2019. Dan sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom, Ibu Titin Priyalianti, pengacara dari Saka Tatal, yang bergabung langsung bersama kami dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Bu Titin. Selamat malam, Mas. Ya, Bu Titin, kami mengkonfirmasi pernyataan dari Kadif Humas tadi. Irjen Sandi Nugroho mengatakan termasuk Saka Tatal pernah mengajukan gerasi pada tanggal 24 Juni 2019. Ketika itu Bu Titin sudah menjadi pengacara Saka Tatal. Apakah benar, Bu? Saya menjadi pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Mas. Oke, baik. Apakah benar, Bu, pernyataan dari Mabes Polri tadi? Justru informasi pengajuan gerasi itu baru saya dapat informasinya di tahun 2024 ini, Mas. Jadi saya pernah dikonfirmasi apakah benar pernah mengajukan gerasi. Justru kami semua pengacara tidak ada yang pernah tahu kalau para terpidana itu mengajukan gerasi. Nah, saya khawatirnya
waktu pengajuan gerasi itu mereka tidak teredukasi. Oke. Karena walau dalam persidangan kan sebetulnya sudah dinyatakan mereka tidak melakukan perbuatan itu dan terpaksa mengakui karena mendapatkan intimidasi dan kekerasan. Tetapi dalam waktu berjalan tiba-tiba ada pengajuan gerasi. Jangan-jangan memang para terpidana ini tidak teredukasi dengan benar. Apa sih maksudnya pengajuan gerasi itu? Gitu. Dan apa resikonya ketika pengajuan gerasi? Atau memang mereka tidak punya pilihan lain dengan ancaman hukuman seumur hidup. Setelah setelah pernyataan gerasi ini mencuat di tahun 2024 ini, apakah Ibu Titin pernah berbicara langsung atau menanyakan langsung kepada Saka Tatal dan juga Sudirman, Bu? Kalau dengan Sudirman saya belum pernah ketemu sama sekali. Oke. Tetapi dengan Saka Tatal keluarga juga tidak memahami. Saya pernah nanya, apakah pernah mengajukan gerasi? Nggak ngerti, Bu, gerasi itu apa. Apakah Saka Tatal pernah menandatangani di sebuah kertas yang dia tidak tahu isinya apa, tapi Saka Tatal pernah membubuhkan tanda tangan di situ, Bu Titin? Kalau ibunya menyatakan pernah dipanggil, tetapi dia juga tidak ngerti apa bentuk panggilannya, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Saur. Bang Saur, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan ataupun adakah hak-hak dari Saka yang terlanggar dalam kasus seperti ini? Nah, ini pertanyaan fundamental dari Mas Aryo. Ini saya harus dorong benar ini Kompolnas. Saya kira ini tampilan 2 kali Saudara Sandi ya. Tapi semuanya kontroversial. Tolong jejak digital dia diingat. Pertama gini. Waktu saudara di Skrimun Polda Metro kemudian mengumumkan namanya fiktif tersebut. Polda Jabar. Jabar. Minta maaf, Jabar. Tolong diingat kenapa. Jabar mengatakan bahwa ada 2 yang fiktif. Kemudian kan Sandi melakukan konferensi pers. Yang mengatakan sampai saat ini belum cukup bukti. Artinya dia sendiri adalah membantah tentang pernyataan daripada di Krimun sebelumnya. Nah sekarang kok diberikan pernyataan menurut saya menjadi bias lagi. Saya terus terang Aryo, kalau ini serius. Kepada teman saya Kompolnas, Pak Muhammad Yusuf. Ini menurut saya kita harus saya harus katakan. Supaya seimbang nih, karena putusan pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Dinkrimun Polda Jawa Barat, ini adalah fiktif. Saya harus katakan. Karena dia mengambil putusan pengadilan, dia mendelete sendiri, ada 2. Oleh karena itu atas nama hukum, atas penyelamatan peradilan kita, terlebih penyelamatan institusi polisi. Tempat ayah saya berkarya, ini anak polisi loh. Tidak pantas dia seenak jidatnya, seenak kepalanya mengatakan fiktif tentang orang lain, sementara kerja yang dilakukan tuh dia bilang benar. Ini serius, Mas Aryo. Ini namanya adalah contempt of court. Oke. Penghinaan ke pengadilan. Sebelumnya, oleh karena itu saya minta Pak Yusuf ini, demi keselamatan polisi kita ini dan juga sendi negara hukum kita, ada 7 orang sekarang ini, kawan-kawan sekalian Mas Aryo, hukuman itu, hukum bukan hukum itu buat orang, bukan orang buat hukum. Dan hukum bukan buat orang mati, tapi orang hidup. Nah oleh karena itu saya harus dorong nih teman-teman Kompolnas. Oke. Lu Mario, Kompolnas harus berani mengatakan stop dulu soal berkas daripada Peggy Setiawan. Tetapi berikan kesempatan kepada 7 terpidana ini yang dibayang-bayangin hukuman seumur hidup untuk melakukan PK. Artinya adalah kesalahan pengadilan, kita uji di pengadilan Mas Aryo. Itu yang paling tepat menurut saya. Pak Yusuf, apakah ada rencana untuk menyetop atau memberikan rekomendasi untuk menyetop kasus ini sementara seperti tadi dari Bang Saur seperti yang tadi disampaikan? Kompolnas sendiri sampai sekarang terus bekerja, mengawasi dan memantau agar bekerjanya sistem peradilan pidana yang profesional terkait dengan penyidikan. Karena penyidik sudah menetapkan DPO, ada PS sebagai tersangka, harus kembali kepada 3 nilai dasar hukum yang harus kita dorong. Pertama, kepastian. Harus ada kepastiannya. Yang kedua, kemanfaatannya. Yang ketiga, keadilan. Artinya pra-peradilan tetap jalan nih? Upaya hukum itu kita harus hormati. Ada upaya pra-peradilan, ada upaya PK, tetap kita hormati. Karena itu bagian cara kita berhukum untuk memberikan nilai 3 dasar itu tadi. Kepastian,
kemanfaatan kan keadilan. Oke. Kami mendorong penyidik segera memberikan kepastian hukum terhadap penetapan tersangka PD. Apabila memang buktinya harus dilanjutkan, dilanjutkan. Pak Kalau Yusuf, tidak, dihentikan. soalnya kepastiannya dikutip oleh teman-teman penyidik, kepastian hukum putusan pengadilan. Ada 3 DPO, itu problem kita yang sangat serius. Artinya kepastian hukum yang dikutip oleh teman-teman penyidik, ada 2 orang, itu bukan fiktif. Nah oleh karena itu udah selesai soal itu. Nah oleh karena itu menurut saya Kompolnas ini harus berani mendorong. Hentikan sejenak ini karena polisi nggak konsisten. Karena saya bilang nih, saya ingatkan loh melalui pengadilan. Ini penghinaan kepada pengadilan. Dapat loh teman-teman penyidik itu dijerat. Itu berbahaya. Tetapi sekaligus melecehkan itu putusan pengadilan. Kemudian pengadilan tinggi. Dan Mahkamah Agung. Jadi soal kepastian sudah selesai Pak Yusuf. Oleh karena itu saya terus terang. Kalau kita menyelesaikan negara hukum kita, pengadilan kita apalagi kepolisian, stop sekarang berkas daripada Peggy Setiawan, berikan kesempatan kepada 7 terpidana, kemudian untuk melakukan PK, karena cara satu-satunya itu sehingga di situ menurut saya polisi kita, kepolisian kita bisa selamat menurut saya. Oke Pak Arianto, sedikit saja tanggapannya Pak sebelum kita break. Ya kalau pandangan saya ya, proses pengadilan yang sudah berjalan, sekarang ini penyidikan pada Peggy dan sebagainya itu tidak bisa di-stop oleh Kompolnas ataupun oleh asumsi seorang pakar. Hukum jalankan saja. Sekarang ini kan prosesnya kan lagi proses penyidikan. Polisi itu cuma mencari barang bukti, alat, dan kalau cukup menyatakan itu tersangka, udah kirimkan ke jaksa. Baik. Pak Arianto, saya harus katakan ini serius. Saya bukan asumsi. Sudah serius. Tapi itulah pendapat saya putusan pengadilan, bukan asumsi. Putusan pengadilan, Pak Arianto setuju nggak kalau ada 3 DPO? Saya memastikan dulu. Saya tidak perlu setuju apa tidak itu. Loh, berarti ya itu. Berarti dalam hal itu saya kira Pak Arianto berarti tidak mengakui ada 3 DPO kalau begitu. Baik, nanti kita berarti dia tidak mengakui 3 DPO. Termasuk nanti dia harus disclaimer. Baik, supaya saya jangan dituduh asumsi. Itu keputusan pengadilan kok. Nanti kita juga akan melihat kami mempunyai sebuah foto yang telah kami siapkan. Nanti saya juga akan mengkonfirmasinya kepada Ibu Titin untuk melihat apakah foto itu memang benar foto kliennya di tahun 2016. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Interupsi. Mendapatkan pengadilan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas. Ini dari ahli. Ya, masih bersama kami Ibu Titin Prilianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Bu Titin, tadi Ibu juga melihat apa yang disampaikan oleh Kadif Humas, ada foto klien Ibu ketika diperiksa di kantor polisi di Cirebon tahun 2016 dalam kondisi baik-baik saja, bahkan didampingi oleh tantenya. Ada komentar Bu Titin? Saya tidak pernah bisa menemui, karena awalnya sebetulnya ada 7 tersangka waktu itu yang kuasanya saya pegang sejak tanggal 2 September, tetapi sampai tanggal 13 September saya tidak pernah bisa menemui siapapun. Itulah sebabnya pada tanggal 13 September saya melakukan pelaporan ke Komnas HAM mengenai tidak bisanya keluarga dan kuasa hukum menengok para tersangka, kemudian juga ada dugaan penganiayaan melalui foto-foto yang beredar luas di media sosial. Oke, respon dari Komnas HAM ketika itu apa Ibu Titin ya? Apakah langsung tidak ada balasan apapun. Ini di 2016 saya sudah ngomong terjadi penganiayaan. Betul pada saat proses verbal memang tidak ada penganiayaan, tapi sebelumnya ketika penangkapan sampai
di tanggal 16 itu memang saya baru temui Saka di tanggal 16 September. Ini saya udah ngomong dari tahun 2016, Mas. Oke, termasuk keterangan dari Saka yang mengatakan ia diinterogasi oleh Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, di dalam mobil. Seperti itu, Bu ya? Perasaan tidak pernah ada pernyataan Saka Tatal seperti itu, Mas. Kayaknya salah deh informasinya. Oke, Saka Tatal itu di mobil tidak pernah mengatakan apa-apa. Mereka juga cuma bertanya ke teman-teman yang ditangkap. Waktu itu pakai bahasa Cirebon, kita salah apa ya digawa? Kita salah apa ya kok dibawa gitu. Jadi tidak ada informasi diinterogasi waktu di mobil. Baik, jadi yang Ibu Titin terima informasinya hanya Saka Tatal mengatakan dia diintimidasi saat proses penyidikan. Seperti itu, Bu ya? Iya. Oke, Bang Saur. Dan dia juga tidak bisa, karena anak kecil waktu itu dia juga tidak bisa menggambarkan secara jelas yang dia tahu itu para polisi. Bahasanya seperti itu, Mas. Oke, Bang Saur atau Pak Yudi yang mau di... Ya, Mas. Ibu Titin. Bu Titin. Ya. Bu Titin mau sedikit nanya, Bu Titin. Ya, Pak. Ya. Itu pada saat Saka Tatal diperiksa ya di persidangan, ya. Itu kan ada saksi Liga Akbar ya, Bu Titin ya? Agak awot. Kalau Liga Akbar tidak dihadirkan di persidangan pada saat Saka Tatal kalau nggak salah, Mas. Saya agak lupa. Tapi di persidangan dewasa Liga Akbar dihadirkan. Ya kemarin kan saya juga sempat nanyakan ke Ibu Titin ya terkait Liga Akbar. Katanya Liga Akbar juga kan dihadirkan dalam persidangan Saka Tatal. Dewasa. Saka Tatal. Ya saya cross check di putusan pengadilannya pun emang Liga Akbar ini tidak masuk di dalam putusan pengadilan. Jadi kalaupun memang sekarang Ibu Titin bilang bahwa Saka Tatal pada saat persidangan tidak ada Liga Akbar, ya berarti ini clear, Bu. Karena apa? Kalau kita lihat dari putusan Saka Tatal dengan BAP dari Liga Akbar, ini tenggang waktunya sudah panjang sebulan lebih. Jadi kalaupun Liga Akbar dimasukkan ke Saka Tatal, ini hal yang tidak mungkin gitu. Tapi kita pernah komunikasi bahwa Liga Akbar juga masuk di dalam pemeriksaan saksi di Saka Tatal. Tapi saya cross check di putusannya ini Liga Akbar tidak ada itu, Bu. Mohon maaf, Mas, mungkin informasinya tidak seperti itu. Apakah waktu itu kita, karena hubungannya kan kita nggak pernah ketemu Mas lewat telepon, mungkin juga kan yang seingat saya betul Liga Akbar itu dihadirkan pada saat sidang dewasa, Mas. Tidak pada sidang anak. Baik. Ya. Oke, Bu. Iya, Bu Titin, apakah ada rencana dari Saka Tatal untuk datang ataupun memberikan kesaksian pada saat pra-peradilan Peggy Setiawan pada tanggal 24 Juni mendatang? Saya tidak bisa menjanjikan karena memang sekarang kan secara psikologis juga Saka Tatal masih naik turun. Kalaupun misalnya ada komunikasi, kemudian harus ada wawancara, apalagi kembali di persidangan, saya tidak bisa menjanjikan apapun karena untuk bisa berbicara di media juga saya memujuknya harus dengan cara luar biasa. Ya. Gitu. Ya. Ada satu pertanyaan saya, Mas Aryo. Silakan. Bu Titin, kita dengar ini, kita lebih baik bicara kepada kuasa hukum Saka Tatal. Apakah betul ada rencana daripada Saka Tatal atau kuasa hukumnya untuk melakukan PK atas putusan daripada Saka Tatal sekalipun saya ulangi dia telah menjalani hukuman daripada beliau di penjara. Saya hanya konfirmasi aja, karena bagi saya itu penting untuk saya bisa mengkonstruksi pikiran saya. Ya, betul sekali, Mas. Saka Tatal memang, kuasa hukum Saka Tatal sekarang sedang menyusun untuk PK, karena yang menjadi beban saat ini, Saka Tatal tidak bisa bekerja diterima di pekerjaan yang betul. Untuk menjadi kuli bangunan pun itu sudah dicurigai karena ada atribut sebagai pembunuh. Jadi kalau Saka Tatal mau bekerja jadi kuli bangunan itu harus saudaranya yang bawa. Tapi kalau secara tiba-tiba dia melamar pekerjaan walaupun cuma kuli bangunan, tidak ada yang mau menerima. Oke, Kenapa rencana kapan Bu akan mengajukan PK, Bu Titin? Bagaimana?
rencananya kapan PK akan diajukan oleh Ibu Titin sebagai kuasa hukum Saka Tatal? Kami sedang menyusun bersama Mas Papat Abbas dan Mas Krishna memang sedang menyusun dan untuk menyusun kan tidak sederhana Mas karena ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan bersama tim, kemudian juga akan ada novum yang akan saya sampaikan di PK. Oke. Mas Eril, terus terang saya merinding. Kenapa Bang? Bayangkan ada orang telah menyelesaikan menjalani hukumannya. Akibatnya sebagai warga negara dia tidak bisa lagi, hak perdatanya sudah mati, tidak bisa bekerja. Harus bertarung dia untuk mencari keadilan. Pak Haryanto, Pak Yusuf, kenapa saya bilang ini segera dalam darurat? Bayangkan orang yang telah selesai menjalani hukumannya. Enggak, apanya yang harus segera? Saka Tatal, dia setelah selesai menjalani hukumannya. Ya, apanya yang tetapi dia sekarang masih bertarung untuk melakukan PK bahwa apa yang dituduhkan kepada Saka Tatal itu tidak benar untuk melakukan PK. Ini serius menurut saya, Mas Haryanto. Saudara bisa bantah silakan, tetapi membuktikan orang yang kecil ini no access to justice, dia tidak punya akses, disiksa dulu dia dianiaya. Karena seorang yang meninggal ayahnya seorang kasat narkoba yang kemudian dari awal melakukan penyelidikan baru hasilnya diberikan kepada reskrim. Inilah hasilnya. Oke, Pak. Makanya kenapa saya bilang kenapa ini penting segera hentikan dulu soal PG ini karena ada keselamatan orang seperti ini kemudian terancam kembali. Pak Saur jangan terlalu teriak-teriak kayak gini, keadilan nggak bisa ditegakkan. Negara kita negara hukum. Saka sudah terhukum, sudah menjalani hukuman. Kalau dia masih kurang terima, bisa ngajukan PK. Iya, justru itu saya bilang bukan teriak-teriak. Saya meneriakkan rasa ketidakadilan. Dengarkan dulu jawaban saya. Saya teriak Mas Haryanto. Saya pengacaranya. Bang Saur, kita kasih kesempatan Pak Haryanto. Jangan hanya keras itu bisa motongan ngomongan saya. Loh, makanya saya bilang. Bang Saur. Silakan. Anda tidak boleh melarang suara kencang saya. Silakan suara. Bang Saur, kita dengarkan dari Pak Haryanto. Jangan sekarang ngomong keras saya. Sebentar, Pak Haryanto silakan. Negara ini negara hukum. Iya. Sudah ada putusan, sudah inkrah. Kalau tidak terima, ya pakai PK. Silakan, tidak ada yang melarang. Iya, itu yang saya bilang. Apa terus yang harus saya jawab? Itu yang saya bilang. Ini sekarang dia sedang berjuang. Saya teriak ini Pak Haryanto bukan teriak kepada Bapak, menghina Bapak. Iya, terus tapi ada rasa ketidakadilan yang sedang diperjuangkan oleh terpidana. Bang Saur, kita sudah mendapatkan message dari Bang Saur. Pak Haryanto kita juga sudah mendapatkan pesan dari Pak Haryanto. Dan Bu Titin. Satu lagi Pak, saya ingin jawab yang satu lagi. Penyidikan itu nggak bisa Pak. Penyidikan itu bagian daripada hukum yang dilaksanakan oleh polisi. Kalau Bapak menghentikan penyidikan ini obstruction of justice bisa. Pak Haryanto karena dia mengatakan baik. Ada tiga DPO dibilang 2 itu fiktif. Baik, Pak Haryanto dan Pak Saur kita akan lanjutkan lagi. Bu Titin terima kasih telah bergabung bersama kami bersama dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan menunggu PK yang akan Ibu ajukan bersama kuasa hukum untuk Saka Tatal ya Bu. Selamat malam Bu Titin. Selamat malam Mas, makasih. Baik, dan interupsi masih kembali termasuk juga soal membahas hasil dari penyelesaian ataupun pemeriksaan etik dilakukan terhadap Ibtu Rudiana yang mengatakan Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik. Kami akan segera kembali. Pak Yudia, dari pemeriksaan Bareskrim, Irwasum dan juga dari Propam tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki. Anda punya komentar? Ya, terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana yang barusan di statementkan oleh Kadifumas, ini menurut saya, menurut kami lah tim kuasa hukum Peggy, ini bukan pernyataan yang menyenangkan hati kami maupun masyarakat Indonesia. Ini yang bikin menambah keruh permasalahan ini. Ya, kita lihat secara kasat mata saja peran dari Rudiana ini, masyarakat ini sudah tahu seperti apanya. Dari awal penangkapan sampai dengan proses penyidikan,
pelimpahan. Ini perannya seperti apa? Masyarakat sudah tahu. Nah ini dari Polri, Kadif Humas, ini menyatakan bahwa Rudiana ini sudah sesuai prosedur. Nah ini boleh saja secara instansi mengklaim dia secara prosedur sudah sesuai. Tapi kami masyarakat ini menjadi bertambah bingung, ya bertambah kacau ini, carut marut ini masalah. Nah kita dibuat bingung itu bukan oleh pihak lain, tapi oleh pihak penyidik sendiri. Oke. Nah, kami juga, tambahan Mas, kami juga ini mengharapkan dari Kompolnas ini, ayolah pengawasannya, ya taring Kompolnas ini harus ditunjukkan, jangan hanya memberikan saran tapi tidak ada efeknya untuk penyidik atau Polri. Ya, karena Kompolnas ini juga lembaga negara. Ayolah kita bersinergi dengan masyarakat untuk mengawasi kepolisian. Perkara ini sudah banyak yang tidak sesuai prosedur. Oke, kita dengarkan dari Kompolnas. Bang Yusuf, silakan. Kompolnas tetap bekerja sebagai pengawas fungsional, tentu harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Tapi apakah Kompolnas terkejut dengan pernyataan tidak ada yang dilanggar apapun oleh Ibtu Rudiana? Sampai hari ini kami belum mendapatkan pernyataan seperti itu. Pernyataan dari Kadif Humas kemarin, Bang? Kami belum bisa menyimpulkan apakah itu menjelaskan tidak ada pelanggaran. Itu bagian dari apa yang kami sarankan agar pihak penyidik, Humas selalu memberikan perkembangan informasi. Kami pikir itu merupakan update informasi dalam proses pemeriksaan. Nah, kaitannya dengan Pak Rudiana, ayah korban Eki, itu posisinya di dalam kasus ini kan sebagai pelapor ya. Pelapor tentu dalam hal ini laporan polisi yang dibuat itu pasti laporan polisi model A yang itu dibuat oleh petugas polisi. Oke. Nah, dari temuan Kompolnas sejauh ini, supervisi dilakukan oleh Kompolnas sebagai pengawas eksternal, apakah memang ditemukan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana? Kompolnas kan kewenangannya menerima saran dan keluhan masyarakat. Nah, keluhan para pihak itu sudah kita dengar dan kita catat. Keluhan-keluhan itulah yang kita mintakan klarifikasi kepada penyidik. Nah, pada saat kami melakukan klarifikasi tanggal 28 Mei, kami simpulkan bahwa proses penyidikan Polresta Cirebon pada saat itu perlu dilakukan audit investigatif. Artinya ada sesuatu dalam proses ketika itu ya? Ada catatan-catatan yang itu bisa didalami dalam proses audit investigatif. Oke, apakah Kompolnas pernah bertemu langsung dengan Aibtu Rudiana? Sampai sejauh ini kami belum bertima langsung karena kan kepentingan Kompolnas itu kan kepada penyidik. Oke. Pada penyidik kaitannya dengan penyidikannya. Kami bertemu dengan penyidik Polresta Cirebon yang lalu, kami bertemu dengan penyidik Polda 8 tahun yang lalu, kami juga bertemu dengan penyidik yang baru untuk kasus PS sendiri. Oke. Pak Arianto, apakah Bapak terkejut ketika dikatakan oleh Kadif Humas tidak ada yang dilanggar oleh Aibtu Rudiana oleh pemeriksaan 3 instansi itu? Saya nggak terkejut. Karena pemeriksaan investigasi ulang itu hasilnya pasti 2, ditemukan atau tidak. Tergantung daripada apa yang ditemukan oleh dia, kemudian dilaporkan oleh dia. Makanya bagi saya, mau melanggar atau tidak, itu bagi saya nggak terkejut. Itulah hasil daripada yang dilakukan oleh mereka yang melakukan audit investigasi itu. Gitu. Termasuk dari Barreskrim, Irwasum maupun Propam? Kalau dari Barreskrim kan lain pemeriksaannya. Barreskrim kan memeriksa Rudiana itu sebagai saksi. Ya. Propam memeriksa dia apakah ada pelanggaran etika atau tidak. Disarankan, diomongkan oleh yang banyak bahwa ini wah melanggar ini gitu kan. Propam kan sudah turun kan. Dia melihat juga menanyakan kesaksian dan kemudian nyari bukti yang lain. Dia kesimpulannya kan tidak ketemu pelanggaran etika. Nah itulah kewenangan Propam, bisanya gitu Pak. Bagi saya nggak terkejut. Apakah ini akan ada pengaruhnya dengan hasil dari sidang pra-peradilan nantinya? Oh itu nggak ada kaitannya. Itu kan yang dulu Pak. Kalau ini kan yang sekarang ini kan Peggy yang sekarang ini kan yang kemarin dibilang salah tangkap itu. Oke, baik. Itu aja. Bang Saur silakan. Ini karena tidak ada sandi sebelum. Tambahkan sedikit untuk Kompolnas ya. Iya. Ini kan baiknya Kompolnas itu secara publik lah mengumumkan hasil dari keluh kesah masyarakat, aduannya dari masyarakat menampung untuk permasalahan ini. Nah, yang kemarin juga saya pertanyakan, ini makanya saya pengen ini Kompolnas ini terbuka dan publikasilah hasilnya nih, biar masyarakat juga tahu. Ya, karena ini mengembang dari hasil yang tadi yang DPO 3 jadi 1, 2 jadi fiktif. Nah, ini kan sudah suatu di luar koridor hukum lah.
Ya, Polri ini sudah di luar koridor hukum. Karena apa? 3 DPO ini sudah ingkrah, di putusan ada, dan sifatnya eksekutorial, harus dikejar. Nah sekarang serta-merta penyidik dengan mudahnya, dengan gampangnya, tanpa upaya hukum, bahwa 2 ini fiktif. Nah ini upaya hukum apa? Apakah ini benar bisa dilakukan cuma dengan omongan, statement, fiktif? Ini upaya hukum. Makanya kami juga menginginkan dari Kompolnas ini, atas ada dugaan itu, kami melihat ini ada pelanggaran lah. Tidak patuh terhadap hukum. Nah ini harus ditindaklanjuti oleh Kompolnas. Jangan sampai itu didiamkan, nanti ada tindakan lain, ya tidak ada taringnya Kompolnas. Bang Yusuf silakan. Soal itu kami sudah bersaran untuk tidak difinalkan. Soal 3 menjadi 1 itu. Sampai hari ini juga kami terus mendorong, karena kan semuanya harus berdasarkan bukti-bukti. Kalau pada waktu itu dikatakan belum cukup bukti, maka terus digali petunjuk dan bukti-bukti. Kami paham itu, kaitannya dengan posisi yang disebut Andi dan Dhani itu karena disebut di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami sarankan sebelum difinalkan mintakan pendapat ahli hukum pidana, terutama hukum pembuktian. Nah, itu sudah kami sarankan. Nah, kami dalam memantau ini pernyataan beberapa waktu lalu misalnya yang terakhir membuka hotline, kami memahamin itu progres Polri membuka untuk menerima informasi-informasi terkait dengan termasuk ya kaitannya dengan apabila bisa menjelaskan identitas Andi dan Dhani. Oke, itu baik. Kami lihat. Bang Saur. Ya, ada 2. Jadi gini, putusan hakim itu tidak bisa lepas dari dakwaan jaksa. Itu dulu. Jaksa 2016. Yes, otomatis satu yang dibilang ingkrah tadi itu. Oke. Yang kawan-kawan polisi selalu mengatakan ini sudah ingkrah. Ya. Oke, dan ingkrah ini adalah atas dakwaan polisi yang tadi bersama-sama yang 11 orang itu. Oke. Artinya 1 aja kurang, ini batal demi hukum. Oke. Gitu loh ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini sangat serius, itu yang saya bilang. Kalau Mas Arianto tunjuk saya obstruction justice, sudahlah. Ya, alhamdulillah lah kalau itu sampai ini. Tapi saya harus mengatakan bahwa yang obstruction of justice yang secara terang benderang adalah penyidik Polda Jawa Barat yang menghilangkan putusan pengadilan yang ingkrah, dakwaan konstruksi dakwaannya adalah bersama-sama. Oke. Itu. Kedua, soal kode etik. Oke, singkat saja. Oke. Tadi di sini Pak Sandi nggak ada, tidak bisa diwakili oleh Mas Arianto. Dalam fakta persidangan adalah terbukti bahwa sepihak, yaitu saudara bapaknya Eki, Rudi Ana, kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap sendiri dengan 3. Oke, baik. Ya, atau apakah ini tidak pelanggaran etik? Bagaimana orang tidak ada surat perintah untuk melakukan penyelidikan, melakukan sepihak? Baik, semuanya akan kita lihat jawabannya nanti dalam sidang pra-peradilan yang akan berlangsung pada hari Senin mendatang, tanggal 24 Juni 2024. Kita akan melihat bersama-sama babak baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, siapa yang salah dan siapa yang harus dihukum. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam interupsi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tema yang berbeda. Selamat malam.